Sebagai masyarakat, saya kecewa dengan pemerintahan yang saya pilih. Yang saya percaya bahwa dia akan bawa perubahan bagi bangsa ini. Ternyata menurut saya Pak Prabowo saat ini menjadi presiden yang menurut saya sangat buruk. Kenapa saya harus katakan itu? Kenapa saya bilang bahwa presiden Pak Prabowo adalah presiden terburuk? Karena apa? Karena yang saya lihat kinerja beliau hanya sebatas omon-omon. Tidak ada kerja nyatanya. Yang kedua, membuat kebijakan-kebijakan yang konyol dan sangat merugikan rakyat dan tidak membuat rakyat happy. Saya memilih Pak Prabowo, itu saya percaya bahwa Pak Prabowo bisa membawa suatu perubahan, membuat rakyatnya happy sesuai dengan omongan-omongan dia yang begitu manis di atas panggung. Tetapi ketika sudah terpilih dan saya melihat dalam 1 tahun dia memimpin ini, saya melihat tidak ada satu perubahan sedikit pun bagi Indonesia ini. Untuk itu saya mau katakan bahwa presiden terburuk adalah Pak Prabowo dalam mengelola bangsa ini. Bagaimana tidak? Ada beberapa kebijakan yang menurut saya sangat tidak menguntungkan bangsa ini dan sangat merugikan rakyat. Misalnya rekening rakyat yang mau diblokir. Rakyat sudah susah, negara tidak kasih dia pekerjaan, dia kerja sendiri cari duit, duitnya mau diblokir, mau diambil oleh negara, mau dirampas. Ini menurut saya adalah bentuk penjajahan negara terhadap rakyatnya. Ini tidak boleh kita biarkan. Ya, yang berikut adalah tanah rakyat yang nganggur 2 tahun akan disita oleh negara. Ini juga sama. Ini adalah pelanggaran berat negara terhadap rakyatnya sendiri. Ini yang dinamakan kita merdeka di atas bangsa ini. Halo Pak Prabowo, rakyatmu tidak merdeka. Kalian para elit yang merdeka di bangsa ini. Kami rakyat kecil ini tidak merdeka sama sekali. Kami tidak merasakan kebahagiaan sedikit. Karena setiap kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok kalian, tetapi tidak untuk rakyat. Yang berikut lagi Pak Prabowo, saya kecewa dengan Bapak. Saya kira Bapak itu adalah macan Asia. Ya, saya kira Bapak itu adalah macan Asia. Ternyata cuma apa? Seorang burung mungkin. Ya, yang tidak punya taring sama sekali. Kenapa saya harus katakan itu? Saya cukup kecewa dengan Bapak. Yaitu Bapak bisa menekan kerjasama antar Amerika dengan Indonesia. Menyangkut dengan tarif dagang yang dikenai oleh Indonesia, mendapatkan Indonesia dikenakan tarif 19%. Sedangkan Amerika barang-barangnya masuk ke Indonesia tidak ada tarif sama sekali. Ini menandakan bahwa Bapak bukan macan Asia. Bapak hanya seorang burung saja yang tidak ada taringnya sama sekali. Saya harus katakan ini secara keras karena saya cinta dengan Indonesia saya. Karena Bapak dipercayakan untuk mengelola bangsa yang milik kami semua rakyat Indonesia. Jadi saya harus katakan ini. Kenapa harus kita tunduk kepada Amerika terus-menerus? Kenapa harus kita menjilat kepada Barat terus? Kapan negara ini mau mandiri dan negara ini mau maju? Kalau kita masih dijajah oleh pihak asing. Bapak ini kan antek asing. Paling di dalam saya melihat dalam berapa kali Bapak maju presiden itu kan Bapak paling ngotot sekali terhadap pihak-pihak asing ini. Tetapi ketika Bapak jadi presiden, itu saya tidak lihat di dalam diri Bapak. Ini yang membuat saya itu sangat-sangat kecewa. Karena sudah terlanjur memilih Bapak. Sebagai orang yang memilih Bapak, saya kecewa. Karena saya tidak melihat Pak Prabowo yang dulu yang saya lihat yang bicara menyala-menyala. Katanya mengejar koruptor sampai ke antariksa. Tapi sekarang menyelamatkan koruptor. Apa yang mau kita banggakan dari pemerintahan Pak Prabowo ini? Nggak bisa kita banggakan sedikit pun.
Saya harus katakan itu. Dan Bapak bukan macan Asia. Bapak cuma burung saja. Ya, saya harus kritik ini. Silakan Bapak mau marah, silakan, tapi saya sebagai rakyat saya harus katakan ini agar Bapak bisa berbenah untuk mengatur bangsa ini jauh lebih baik. Karena harapan-harapan kita memilih Bapak, bekerja keras untuk memenangkan Bapak itu, kita tidak dibayar, kita tidak digaji sedikit pun. Kita hanya bersemangat bagaimana akan perubahan di bangsa ini. Tapi ketika Bapak terpilih, apa yang kami dapat? Rekening mau diblokir, tanah rakyat mau diambil alih oleh negara. Ini adalah bentuk penjajahan, ini adalah bentuk pemerkosaan negara terhadap rakyat, harus dihentikan, Pak Prabowo. Saya harus katakan ini secara keras. Saya mau katakan lagi bahwa jangan buat rakyatnya muak dan daerah-daerah di seluruh Indonesia ini muak. Ya, kita ini negara kepulauan, jadi harus hati-hati. Ya, kelola bangsa ini secara hati-hati. Kalau tidak, Papua bisa merdeka, Aceh bisa merdeka, Maluku bisa merdeka, dan juga Sumatera, Sulawesi, Kalimantan bisa merdeka. Ya, ini saya harus katakan ini karena saya cinta dengan Indonesia. Ya, jadi segera berbenah. Segera berbenah dan kebijakan-kebijakan yang konyol itu dicabut semua habis. Buat perubahan sesuai dengan apa yang digembor-gemborkan oleh Prabowo Gibran pada saat itu. Ada banyak janji-janji kalian yang belum ditepati sampai detik ini. Kalian Pak Prabowo ini juga terlalu banyak omon-omon yang manis-manis. Tapi kenyataannya tidak seperti begitu. Saya harus katakan ini. Ya, dan saya mau bilang bahwa era Jokowi jauh lebih baik. Ya, orang mau bicara dia buruk apapun itu, tapi Jokowi jauh lebih terbaik dan terbukti kerja nyatanya bagi bangsa ini. Saya mau lihat Pak Prabowo bisa melanjutkan kerja nyata yang dulu Pak Jokowi lakukan itu. Itu yang kita inginkan, bukan omon-omon, tapi nggak ada hasilnya. Ya, itu kritik keras dari saya. Salam hormat dari Papua untuk Pak Prabowo Subianto dan Presiden kita.